Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan sharing kita yang kedua, kelanjutan dari materi yang pertama, yaitu akhlak berdoa, adab doa mustajabah, dan yang terakhir adalah rahasia doa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya mengambil sebuah tulisan buku yang berjudul Oase Al-Quran, Penyejuk Kehidupan, yang ditulis langsung oleh Dr. Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad. Akhlak berdoa. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdoa, untuk memohon atau meminta kepadanya. Permintaan apa saja, baik materi maupun non materi, dunia maupun akhirat, besar maupun kecil. Allah sangat senang jika diminta oleh hamba-hambanya. Berbeda dengan kebanyakan manusia yang jika diminta mereka kurang begitu senang. Dalam berdoa ada orang yang hanya meminta kebaikan di dunia dan ada yang meminta kebaikan dunia akhirat. Inilah yang paling baik. Doa paling baik adalah doa yang dipanjatkan oleh hamba-hambanya yang soleh, yang tercantum dalam Al-Quran. Kemudian doa-doa Nabi Muhammad yang ada dalam hadis. Kemudian doa para ulama dari generasi sahabat dan setelahnya. Doa-doa dalam Al-Quran serat dengan nilai-nilai spiritual, singkat dan padat. Sementara doa yang dipanjatkan oleh Nabi sangat berguna untuk masyarakat umum, karena sesuai dengan realitas kehidupan sehari-hari. Dengan banyaknya doa, kita bisa memilih mana doa yang paling pas dengan kehidupan kita selaku individu atau anggota keluarga atau anggota masyarakat. Yang paling penting dalam berdoa, kita menghayati sungguh-sungguh disertai dengan ikhlas dan tawakal kepada Allah. Dialah yang menentukan segalanya. Saat berdoa, hendaklah kita memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Adab berdoa seperti yang ditunjukkan dalam surat Al-Fatihah. Mendahulukan puji-pujian kepada Allah dengan disempurnakan membaca sholawat, salam kepada Nabi. Bertawasul dengan berbentuk ibadah yang bisa dibanggakan di hadapan Allah seperti berpuasa, bersedekah atau mengucapkan berbagai bentuk pengabdian kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menunjukkan akan kewajiban, menunjukkan hak seorang hamba untuk meminta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya kita harus memenuhi kewajiban dahulu baru meminta. 2. Doa juga bisa diulang-ulang 2-3 kali. 3. Menggunakan nama-nama Allah seperti Ya Ghaniyu, Ya Mughni, atau Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Qawiyu, Ya Matin, dan seterusnya. Berdoalah untuk diri sendiri, baru untuk orang lain. Yang terakhir, berdoa hendaknya dengan suara pertengahan. Berdoa ketika sujud sangat baik. Semakin kita merendahkan diri di hadapan Allah, kita menjadi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah akhlak berdoa. Selanjutnya kita akan membahas adab doa mustajab. Doa adalah inti ibadah. Dengan berdoa kita mengakui kelemahan, kefakiran, dan ketidakberdayaan diri kita di hadapan Allah.
Sebaliknya, kita mengakui kekuasaan, kebenaran, dan keagungan Allah. Dengan berdoa, kita menyandarkan semua nasib kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sangat senang jika diminta oleh hambanya, jika dipanjatkan sesuai dengan syarat-syaratnya. Doa pasti dikabulkan oleh Allah dengan syarat sebagai berikut: 1. Ikhlas. 2. Yakin akan dikabulkan. 3. Makanannya halal. 4. Tidak mengandung unsur dosa. 5. Tidak dalam memutuskan silaturahim. 6. Tidak tergesa-gesa untuk dikabulkan. Doa yang dipanjatkan hendaknya pada waktu yang optimis dikabulkan, yaitu di akhir ibadah. Logikanya, seseorang telah melakukan ibadah seperti pekerja yang telah melaksanakan pekerjaannya. Dia akan mendapatkan bayarannya setelah menyelesaikan tugasnya. Dalam surat Al-Fatihah, ayat-ayat terakhir berupa doa meminta petunjuk dan bimbingan kepada Allah. Contoh doa yang dipanjatkan pada akhir ibadah antara lain: 1. Di akhir tahiyat atau tasyahud. 2. Setelah sholat fardu. 3. Di akhir Ramadan. 4. Setelah sholat asar sampai maghrib pada setiap hari Jumat. 5. Saat wukuf di Arafah, terutama setelah asar. 6. Pada sepertiga terakhir setiap malam. Ketika berdoa, kita bisa meminta apa saja, sebesar apapun, seberapapun banyaknya. Kekayaan Allah tidak akan berkurang sedikit pun. Yang terpenting dalam berdoa adalah hudurul qalbi, hati yang hadir. Hati tidak kemana-mana, tapi fokus pada apa yang diucapkan. Yang penting lagi adalah humud doa, semangat untuk berdoa. Demikian keterangan doa atau adab doa mustajab. Yang terakhir sekarang adalah rahasia doa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana rahasianya? Ada beberapa orang yang berdoa optimis dikabulkan, yaitu seorang yang dizolimi. Allah sudah berjanji bahwa Dia pasti akan menolong orang-orang yang dizolimi, walau setelah beberapa waktu lamanya. Seorang yang dizolimi tanpa dosa dan kesalahan hanya karena mempertahankan kebenaran atau tidak mau tunduk kepada kemauan penguasa yang zolim, tidak ada lagi yang bisa dimintakan pertolongan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan fitrah manusia yang mengakui adanya Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri telah mengharamkan kezoliman atas dirinya sendiri. Allah membenci kezoliman karena tidak sesuai dengan jati dirinya. Dalam sejarah banyak bangsa yang dizolimi akhirnya bisa keluar dari kezoliman itu, seperti dalam kisah Ashabul Ukhdud di Yaman yang melawan tirani Raja Himyar dari dinasti Tubba yang bergelar Zul Nuwais al-Himyari. Ia membakar orang Nasrani Najran di parit yang penuh dengan api hanya karena ikut ajaran Nabi Isa. Bangsa Israel bisa keluar dari cengkeraman Raja Fir'aun, dan Fir'aun beserta bala tentaranya mati tenggelam. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Semuanya menjadi pelajaran bahwa kezoliman adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang Maha Rahman dan Rahim menginginkan agar kehidupan ini berhias kerahiman, kedamaian, dan ketentraman. Islam yang benar adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Di antara doa yang dikabulkan Allah adalah doa-doa orang yang berada dalam tekanan berat atau berada dalam bahaya, baik di laut maupun di darat, seperti ketika di hutan belukar. Lalu doanya orang musafir dan doanya orang tua kepada anaknya. Allah mengabulkan doa mereka karena keikhlasan mereka ketika berdoa. Allah memberikan perhatian kepada mereka yang berdoa dengan ikhlas. Seorang musafir adalah orang yang terputus dari keluarganya. Dia merasa sendirian. Jika terjadi apa-apa terhadap dirinya, tidak ada orang yang mau melindunginya. Dia hanya berharap kepada Allah semata.
Sementara itu doa orang tua yang tersakiti oleh anaknya cepat ditanggapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua yang sampai mendoakan buruk kepada anaknya, pastilah karena perilaku anaknya sudah keterlaluan. Oleh sebab itu berhati-hatilah terhadap orang tua. Doa yang keluar dari mulutnya begitu tajam. Orang tua pun jangan gampang mendoakan buruk kepada anaknya, karena jika terjadi apa-apa terhadap anaknya, dia akan menyesal seumur hidupnya. Di antara doa yang akan dikabulkan Allah adalah sebagai berikut. 1. Doa orang yang berpuasa. 2. Penguasa yang adil. 3. Musafir. 4. Doa teman dalam kesendirian. 5. Ketika turun hujan. 6. Ketika berkecamuknya perang. 7. Setelah tergelincirnya matahari sebelum sholat zuhur. 8. Ketika masih kaya, sehat, berkuasa, lalu terkena kesusahan atau kebangkrutan. 9. Ketika sujud. 10. Sepertiga malam terakhir. 11. Ketika iqamah sholat. 12. Hari Arafah. 13. Setelah sholat fardu. 14. Doa orang-orang soleh. 15. Doa dengan nama Allah yang Maha Agung. 16. Hari Jumat terutama sebelum terbenamnya matahari. 17. Di Musdalifah. 18. Sofa dan Marwah. 19. Tempat-tempat untuk menjalankan ibadah haji seperti Multazam, antara sumur Zam-Zam, Hajar Aswad, antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad, ketika minum air Zam-Zam, Jumrah Ula, Wusto di Mina. 20. Ketika khotamul Al-Quran atau khotam Al-Quran. 21. Bulan Ramadan terlebih pada Lailatul Qadar. Demikian tadi doa-doa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim hendaknya bisa memanfaatkan momentum yang pas untuk berdoa ketika melibatkan kita dalam hal kehusyuan dalam berdoa. Adapun tata cara berdoa, menghadap kiblat, berwudu, menengadahkan kedua tangan, memuji Allah Subhanahu wa taala, berselawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Jika perlu sambil berdiri seperti Nabi sebelum perang Badar, khusyuk penuh kehadiran hati, memaksa Allah untuk mengabulkan doanya. Insya Allah doanya terkabul. Demikian tulisan dalam buku Oase Al-Quran yang saya bacakan. Semoga bermanfaat, khususnya kita sebagai orang muslim yang di saat ini sedang menjalankan puasa Ramadan 1441 Hijriah dalam kondisi wabah pandemi COVID-19. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala dan wabah ini hilang musnah di bumi Nusantara Indonesia tercinta. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa sihatil abdani wa shifaiha wa ala absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal musliminat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah.